Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat berjumpa lagi dalam program Berkah Dalam pada hari ini, pada hari Jumat tanggal 2 September tahun 2022. Tema yang akan saya ajak untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini adalah praksis hidup berlingkungan di masa kini. Bahan refleksi ini saya dapatkan dari hasil kunjungan Dewan Pastoral Paroki Santa Maria Fatimah Magelang yang dilaksanakan dalam rangka peringatan hari ulang tahun paroki yang ke-51. Dari hasil kunjungan ini, saya merefleksikan berkaitan dengan bagaimana lingkungan hidup di masa ini. Dalam struktur tata pengembalaan, lingkungan merupakan bagian dari paroki, bahkan perannya itu sangat sentral. Juga bisa disebut sebagai wajah gereja yang konkret. Kegiatannya bergantung sebagian besar pada paroki dan bercorak internal dan keagamaan. Kegiatannya pun pada umumnya merupakan kegiatan-kegiatan rutin, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan pada momen-momen gerejawi, misalnya aksi puasa pembangunan, katekese liturgi, atau bulan kitab suci nasional, Advent, Natalan, Paskan. Itu yang pokok, yang merupakan kegiatan rutin. Dan juga kegiatan rutin yang lain adalah kegiatan devosional, doa-doa bersama, tapi juga seremonial, kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan bersama. Itu yang mencirikan lingkungan di masa kini. Ada 1-2 lingkungan yang juga melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan, tetapi pada umumnya aksi-aksi itu hanya merupakan aksi momental saja. Lalu dari kunjungan kami, ada beberapa tantangan yang dialami oleh lingkungan-lingkungan di Paroki Santa Maria Fatimah, tetapi juga mungkin di lingkungan-lingkungan paroki kita. Yang muncul, yang sering dikeluhkan itu adalah bahwa yang terlibat secara aktif di dalam kegiatan lingkungan ya hanya itu-itu aja, tidak begitu banyak, mungkin sekitar 60% dari seluruh umat. Seringkali juga yang dikeluhkan adalah soal kaderisasi. Sulitnya kaderisasi untuk menjadi pengurus lingkungan, sulitnya mencari pendamping PIA, PIR, UMK dalam kegiatan lingkungan. Juga karena kegiatan itu rutin, seringkali tidak menarik, apalagi untuk orang-orang muda. Tetapi juga ada hal-hal yang positif, yaitu kegiatan-kegiatannya cukup memperhatikan juga umat yang mengalami kesulitan ekonomi, yang mengalami pengangguran dan membutuhkan uluran hati. Lingkungan juga peduli, serta memperhatikan keluarga-keluarga yang sedang berada dalam kesulitan. Dan juga kegiatan-kegiatannya itu sebagian besar adalah memperdalam wawasan iman. Lalu kemudian muncul harapan-harapan dalam kegiatan lingkungan, dalam praksis hidup di lingkungan. Sebenarnya kehidupan lingkungan itu pertama-tama adalah untuk memelihara iman,
istilahnya memelihara keselamatan jiwa-jiwa, salus animarum, tapi juga sekaligus untuk mengokohkan keluarga-keluarga Katolik, supaya keluarga Katolik itu makin berperan dalam kehidupan gereja dan dalam kehidupan bermasyarakat, juga menghidupi tradisi-tradisi hidup Katolik, serta memperhatikan umat yang memang membutuhkan perhatian, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi keharmonisan dalam hidup berkeluarga, tetapi juga dalam sisi bagaimana meningkatkan wawasan dalam hidup beriman. Yang kemudian muncul juga adalah tantangan terutama dalam gerakan ad extra, gerakan keluar. Seringkali gerakan ini masih bersifat personal, hanya orang-orang tertentu yang mengambil bagian dalam kehidupan di masyarakat. Sebenarnya perlu dipikirkan bersama bagaimana lingkungan mampu menggerakkan umat untuk mengambil bagian dalam kegiatan kemasyarakatan dengan menjalankan dialog dalam 3 bidang, yaitu dialog antar agama, bersahabat dengan umat beragama lain, juga dialog dengan kebudayaan, terlibat di dalam inkulturasi, dalam memperkembangkan kebudayaan, dan juga dialog di dalam terhadap kemiskinan dan dengan memperhatikan kesulitan-kesulitan hidup yang dialami oleh umat. Dan yang tidak kalah pentingnya, menjalin hubungan baik secara kekeluargaan dengan pamong setempat, misalnya RT, RW, lurah, pokoknya pamong masyarakat setempat itu. Kalau kita melihat sejarah, sistem lingkungan ini dicetuskan oleh Monsinyur Sugio Pranoto yang terkenal dengan semboyan 100% Katolik dan 100% Indonesia. Sebenarnya pada mulanya sistem lingkungan itu bukan pertama-tama sistem administratif paroki, tetapi sebagai sarana keterlibatan sosial kemasyarakatan. Beliau mengatakan dengan sangat bagus, alangkah baiknya kalau dalam setiap wilayah pemukiman terhadap seorang pribumi yang bersemangat, yang dapat mengumpulkan orang-orang Katolik, supaya orang-orang Katolik tidak berkedudukan di luar lingkungan hidup mereka, tetapi sungguh terlibat di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang dicetuskan oleh Monsinyur Sugio Pranoto pada mulanya dengan membentuk sistem lingkungan ini. Dan dengan lingkungan juga disadari bersama bahwa lingkungan itu adalah wajah sekaligus kehadiran gereja. Kalau orang bukan Katolik pengen mengenali gereja itu siapa dan bagaimana, ya bisa melihat kehidupan lingkungan setempat. Dan lingkungan itu berpusat pada keluarga. Keluarga menjadi pokok sekaligus memperkuat kehidupan beriman dan juga kehadiran gereja. Dan keluarga ini menjadi basis kehidupan lingkungan. Ikatan di lingkungan itu modelnya ikatan kekeluargaan dan mewujudkan paguyuban yang terdiri dari orang-orang Katolik yang bertetangga, yang
mempunyai domisili yang berdekatan. Itu yang dulu dimunculkan sebagai gagasan oleh Monsinyur Sugio Pranoto. Monsinyur menegaskan bahwa lingkungan itu sebenarnya adalah gereja yang konkret, kelihatan, dengan ikatan persaudaraan Injili dan mempunyai keterlibatan yang penuh dalam hidup masyarakat, karena gereja itu mempunyai posisi yang langsung dan harian di dalam menjalankan misinya. Dan ini merupakan hal yang menarik, gagasan-gagasan ini. Tetapi memang untuk zaman sekarang, sisi-sisi kehidupan bermasyarakat ini yang nampaknya perlu mendapat perhatian lebih, karena dalam kunjungan kekeluargaan yang kami jalankan ini memang belum nampak dengan jelas. Ini merupakan refleksi yang sederhana dan singkat yang kami dapatkan dari kunjungan ke lingkungan-lingkungan. Semoga ini juga bisa menjadi bahan diskusi bersama bagaimana menampilkan wajah lingkungan sebagai wajah gereja di zaman ini, karena lingkungan sekali lagi gereja yang langsung menjalankan misi setiap hari karena langsung berhadapan dengan kehidupan bermasyarakat. Semoga Tuhan melindungi kita semua dan memberkati upaya-upaya kita untuk memperkembangkan lingkungan kita. Selamat pagi dan berkah dalam.